Desa Sumberbening merupakan sebuah desa yang berada di pegunungan pada ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Desa Sumberbening terletak di Kabupaten Trenggalek, tepatnya di Kecamatan Dongko, di mana pada sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Suruh, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pule, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dongko, Kecamatan Dongko, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Pringapus, Kecamatan Dongko. Dalam mengikuti program Kampung Iklim ini, Desa Sumberbening mengusulkan Dusun Bloko, di mana terdiri dari 504 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 1.314 jiwa. Pedesaan merupakan tipologi lokasi Dusun Bloko dengan penggunaan lahan dominan adalah pertanian sebesar 50%, hutan 30%, dan perkebunan 20%. Sumber utama penghasilan penduduk berasal dari pertanian sebesar 25%, peternakan sebesar 60%, dan sisanya adalah kehutanan. Curah hujan rata-rata tahunan adalah sebesar 127 mm per tahun dengan suhu rata-rata adalah 27 derajat Celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sianto, Kepala Desa Sumberbening. Adalah salah satu desa dari sebuah desa di Kecamatan Dongko dan satu desa dari 152 desa di Kabupaten Trenggalek. Kita berada di pegunungan dengan ketinggian antara 625 sampai 999 meter di atas permukaan laut. Desa kita ada 4 dusun, yaitu ada Dusun Kerajaan, Dusun Pelem, Dusun Bloko, dan Dusun Cerabak. Terkait dengan proklim tahun 2021 kemarin, kita mencoba mengikuti program proklim dengan lembaga pengusul yaitu Karang Taruna Dusun Kerajaan, yaitu ORPK, yang alhamdulillah kita masuk di kategori utama. Kemudian di tahun ini kita mencoba mengangkat 2 dusun yang lain yang masih di Sumberbening, yaitu Dusun Cerabak dengan Karang Taruna Himpaba dan Dusun Bloko dengan Karang Taruna Aspek, Asosiasi Pemuda-Pemudi Dusun Bloko. Jadi kali ini kita ke Dusun Bloko. Adapun profil Dusun Bloko ini luas wilayah kurang lebih 95,49 hektar. Kemudian jumlah RT-nya ada 15 dari 2 RW. Kemudian jumlah KK-nya 504 KK dan jumlah penduduk sekitar 1.314 jiwa. Sementara mayoritas warga adalah bermata pencaharian petani pekebun sekaligus pekerjaan sampingan yaitu peternak kambing PE. Sedikit profil tentang Dusun Bloko, potensi sumber daya alam. Alhamdulillah di Dusun Bloko ini banyak sumber air, mayoritas di lahan perhutani dengan debit yang lumayan besar, jadi mencukupi kebutuhan untuk warga Dusun Bloko. Kemudian potensi kelembagaan di Dusun Bloko ini ada P4S Bening Arta Bening Mitra Wiyata, yaitu pusat pelatihan pertanian perdesaan swadaya, yang dalam hal ini kita concern ke kambing PE, budidaya kambing PE, yang alhamdulillah ini sudah sering melakukan pelatihan-pelatihan baik dari peserta lokal maupun peserta kabupaten, bahkan ada yang dari luar kabupaten. Kemudian ada juga Gapoktan Bening Berseri sebagai yang menaungi kelompok tani di Dusun Bloko, yaitu kelompok tani Sumberhayu. Jadi di Sumberbening ini setiap dusun ada 1 kelompok tani yang kita optimalkan. Di Dusun Pelem ada kelompok tani Karya Tani, kemudian di Dusun Kerajaan ada Karya Mulya, di Dusun Cerabak ada Karya Muda, dan di Dusun Bloko ini ada kelompok tani Sumberhayu. Kemudian ada kelompok wanita tani yang diberi nama Martani Putri, jadi kumpulan ibu-ibu yang sering aktif melakukan kegiatan-kegiatan, kadang juga pembuatan POC, kadang penanaman sayur dan lain-lain. Dan juga ada Karang Taruna tentunya, Karang Taruna Aspek yang saat ini mengusulkan proklim. Kemudian potensi ekonomi Dusun Bloko ini
seperti layaknya juga dusun-dusun yang lain. Jadi Sumber Bening ini mayoritas adalah petani, tanaman perkebunan, kakao, kemudian kopi, dan sampingannya adalah peternak kambing PE. Sementara aktivitas masyarakat, usaha masyarakat yang ada di Dusun Bloko ini ada konveksi, kemudian ada pengelolaan susu kambing PE. Ini satu-satunya di Dusun Bloko. Kemudian ada kerajinan tas yang dilakukan oleh ibu-ibu peka, yang alhamdulillah kualitasnya juga lumayan bagus. Kemudian ada kerajinan bambu, ada yang buat anyam-anyaman, ada yang untuk biting, dan lain-lain. Kemudian ada juga produk makanan olahan, kemudian ada juga catering, ada mebel, dan budidaya sayur, baik sayur yang di lahan pertanian maupun yang hidroponik. Itu potensi usaha masyarakat, kemudian potensi sosial yaitu berupa kearifan lokal. Alhamdulillah masyarakat Bloko ini sangat bersatu, kompak, dan peduli kepada desa. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah masyarakat yang memiliki budaya gemar menanam. Jadi menanam bunga, menanam tanaman pelindung, dan lain-lain. Aksi adaptasi perubahan iklim sangat kental terasa di Dusun Bloko. Banyaknya sumber air sangat vital bagi pertanian di Dusun Bloko. Dengan curah hujan yang sedang, untuk mencukupi kebutuhan air bagi pertanian, masyarakat dan pemerintah desa Sumber Bening berinovasi dengan membangun lubang-lubang penampung air. Terdapat sumur resapan dan juga lubang biopori sebagai sarana peresapan air dan juga sebagai sarana pembuatan kompos untuk pupuk tanaman. Banyak sekali rora yang tersebar di ladang dan hutan untuk mengairi tanaman-tanaman pertanian dan pangan. Keberadaan sumber mata air sangat penting bagi ketersediaan sarana air minum. Agar sumber air tetap lestari, dibuatkan struktur pelindung di semua sumber air. Mempertahankan tutupan vegetasi di sekitar mata air dengan cara membuat aturan lokal yang membuat mata air tetap terjaga dan juga penanaman secara berkala tanaman tutup sumber. Air dari sumber di Desa Sumber Bening juga dijadikan air mineral kemasan melalui unit usaha BUMDes Bening Arta Prima. Di samping itu, sumber air juga menjadi daya dukung utama keberadaan Taman Waru, di mana terdapat wahana wisata kolam renang, taman bermain, kios-kios makanan dan UMKM, dan juga terdapat edukasi pengenalan jenis-jenis tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fitrotun Niswah dari pengurus BUMDes Bening Arta Prima Desa Sumber Bening. BUMDes Bening Arta Prima Sumber Bening memiliki beberapa unit usaha. Ada usaha wisata, usaha rest area, usaha ATK, dan usaha AMDK Debentoya. AMDK Debentoya merupakan air minum dalam kemasan yang airnya diambil langsung dari sumber mata air Sumber Bening. Kenapa dinamakan Debentoya? De merupakan keluarga Demangan, dari keluarga Demangan. Ben adalah Sumber Bening dan Toya adalah air. Jadi Debentoya mempunyai arti air yang diproduksi di Sumber Bening yang didukung oleh keluarga Demangan Dongko. Debentoya sendiri dalam pengolahannya sudah menggunakan water treatment dengan proses mulai dari toren, saringan pasir silika, saringan karbon, filter pertama, ozon, tabung tandon yang besar dan jika penuh akan langsung masuk ke tabung produksi, kemudian filter ke arah pengemasan. Kemasan Debentoya yang kami produksi adalah botol 330 ml, botol 600 ml, dan kemasan galon. Saat ini, produk kami masih dikonsumsi untuk kalangan sendiri, khususnya masyarakat Desa Sumber Bening. Kami berharap ke depannya produk kami dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas, sehingga memberi dampak positif berupa peningkatan ekonomi masyarakat Desa Sumber Bening, khususnya Dusun Bloko.
Perkenalkan, nama saya Dendi Triatma, selaku pengurus Karang Taruna Dusun Mloko yang kami beri nama Aspek atau Asosiasi Pemuda-Pemudi Se-Dusun Mloko, selaku lembaga pengusul Proklim Dusun Mloko. Aspek sendiri berdiri pada tahun 2020 yang beranggotakan sekitar 30 orang. Kegiatan kita yang pertama, pembuatan bak sampah yang terbuat dari bambu, kemudian pengangkutan sampah. Setelah sampah diangkut, kemudian dikumpulkan dan dipilah, yang mana sampah tersebut kalau bisa dijual nanti kita jual ke bank sampah. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu tutup sumber atau penanaman pohon di area sekitar mata air. Dan agenda tahunan kami yaitu bersih makom, kita lakukan sebelum Ramadan tiba. Pertemuan rutinan bulanan kami yang kami lakukan 1 bulan sekali berupa arisan. Ada juga program pelatihan atau P4S, yaitu Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya, yang kami tujukan kepada peternak PE, peternak kambing PE lokal yang masih pemula. Dan yang terakhir kegiatannya yaitu infus, yaitu infak untuk sesama. Ini berupa sedekah koin yang akan kami bagikan nanti hasilnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Lokasi Dusun Mloko yang terletak di pegunungan tentunya rentan terhadap adanya bahaya banjir dan longsor. Sarana peringatan dini kewaspadaan terhadap bahaya banjir dan longsor diperkuat di tiap-tiap pos kampling, ditunjang dengan pembangunan drainase di lingkungan permukiman penduduk sebagai tempat mengalirnya air hujan yang deras, pembuatan jalur evakuasi, dan juga tindakan sipil penguat lereng dari Bronjong dan dam penahan banjir dan juga bangunan terjunan air serta gali pump. Meninggikan dan menguatkan struktur bangunan rumah seluruh warga desa menjadi opsi mengurangi dampak dari potensi bencana banjir dan longsor. Sistem terasering juga dibuat di seluruh lahan pekarangan, hutan, dan persawahan. Dalam meningkatkan ketahanan pangan sebagai adaptasi terkait perubahan iklim, masyarakat melakukan budidaya tanaman pangan dengan memanfaatkan lahan pekarangan yang terdapat di seluruh rumah warga, baik yang ditanam langsung pada lahan maupun melalui konsep urban farming, seperti menanam dalam greenhouse dan tabu lampot dan juga polybag. Tanaman sayur mayur dan juga buah-buahan serta tanaman obat-obatan menghiasi pekarangan warga. Tanaman kopi, kakao, janggelan, pala, dan porang sebagai potensi pangan lokal sangat mendominasi pemanfaatan lahan sebagai penambah ekonomi bagi warga. Buah kopi dijadikan produk olahan unggulan kopi Sengunglung yang menjadi trademark Desa Sumber Bening. Tanaman toga, jahe, kencur, temulawak, kapulaga, dan lain-lain dibuat olahan jamu. Juga terdapat penyulingan nilam. Sampah dari penyulingan nilam juga dapat dijual. Pola tanam heterokultur seperti tumpang sari menghiasi ladang dan pekarangan. Di antaranya kolaborasi sayur mayur dengan ketela pohon, jagung, dan lain-lain. Areal persawahan juga sudah mendapatkan irigasi teknis. Desa Sumber Bening juga merupakan desa STBM yang mana menandakan bahwa penerapan pola hidup bersih dan sehat menjadi nafas warga masyarakatnya dalam kehidupan sehari-hari. Budaya cuci tangan pakai sabun selalu terjaga dengan menempatkan sarana CTPS di setiap rumah. Rumah-rumah warga juga dilengkapi dengan pencahayaan alami untuk menghemat penggunaan listrik dan untuk mengurangi kelembapan suhu dalam ruangan serta sirkulasi udara yang baik.
Dalam mendukung mitigasi perubahan iklim dan juga untuk menjaga kebersihan lingkungan, masyarakat telah melakukan pemilahan dan pengolahan sampah melalui bank sampah. Limbah sampah ban bekas juga dijadikan sebagai pot untuk tanaman. Juga penggunaan lampu hemat energi di seluruh rumah warga. Melimpahnya kayu serta dahan kering di hutan dan pekarangan warga dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk tungku hemat kayu bakar. Dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait penurunan emisi gas rumah kaca melalui sektor pertanian, warga masyarakat Dusun Meloko dalam pengelolaan budidaya pertanian telah banyak menggunakan pupuk organik hasil olahan kotoran kambing dan sapi. Kelompok tani sebagai penggerak telah membuat pupuk organik cair dan juga padat, di antaranya Pesnap, POC, PSB, dan Bokasi. Sehingga dalam rangka pemeliharaan tanaman pangan dan pertanian sudah banyak mengurangi penggunaan bahan kimia agar terwujud olahan pangan yang sehat. Jerami hasil panen padi tidak dibakar, melainkan digunakan sebagai pakan ternak dan bahan kompos. Penghijauan pada turus jalan, pekarangan-pekarangan, praktek wanatani dan mempertahankan tutupan vegetasi hutan yang rapat turut menjaga ketersediaan oksigen yang sangat membantu mengendalikan peningkatan suhu bumi. Untuk menjaga kelestarian hutan, tidak diperkenankan membuka lahan dengan pembakaran. Hutan dengan luasan berhektar-hektar mampu menyangga kehidupan dan perekonomian warga. Tentunya dalam memanfaatkannya harus dilakukan secara arif. Mari kita jaga sumber-sumber mata air agar dapat dinikmati sampai anak cucu kita nanti. Moto kami, hijaukan bumi, indahkan negeri, damaikan hati. Mari satukan hati, selamatkan bumi. Salam lestari.